Oke, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya pasti nih ya, dari suasana sore hari ini, mungkin untuk teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sore hari ini kita sambil ngabuburit, tentunya bersama di kelas Sinergi, sebuah sharing session persembahan spesial dari Sinergi Bicara bekerja sama dengan komunitas teman bicara dan juga Suara Sela akan menghadirkan sebuah kelas bertajuk MC resepsi dan juga ice breaking. Baik, teman-teman, sebelum kita akan masuk lebih lanjut ke kelasnya, boleh dibantu teman-teman untuk merename ataupun mengganti namanya dengan format nama underscore domisili underscore Instagram supaya kita bisa saling mengenal dan juga bisa lebih paham nih untuk teman bicara satu sama lain. Yes, seperti yang sudah Faren lakukan, nama underscore domisili underscore Instagram. Ya, oke. Baik, teman-teman, hari ini kita tentunya akan belajar bersama-sama tentang topik yang sangat menarik. Ini tentang MC resepsi. Tentunya ini keahlian ataupun bidang yang banyak dibutuhkan, khususnya di acara pernikahan, dan gimana sih kiat-kiat ataupun cara-cara sukses untuk menjadi seorang MC resepsi, dan juga ada tips-tips apa saja yang akan dibagikan. Kita sudah hadir bersama dengan seorang narasumber luar biasa, bersama Mbak Sela Nur Hidayah. Beliau merupakan seorang profesional Master of Ceremony dan juga staf ahli komunikasi Bupati Lampung Selatan. Apakah sudah bergabung Mbak Sela? Selamat sore Mbak Sela. Yes, kita sembari menunggu Mbak Sela. Yes, oke, halo, selamat sore Mbak Sela. Mas Faren. Ya, oke, yes. Hari ini kita mm-mm, akan belajar banyak. Oke. Nah, sebelumnya juga nanti mohon teman-teman bisa mengisi link presensi yang nanti akan dibagikan oleh tim dari Sinergi Bicara, dan apabila nanti akan ada pertanyaan boleh sembari diketikkan di textbook ataupun bisa disampaikan secara langsung kepada Mbak Sela. Oke, kita akan langsung saja hadirkan, inilah dia jauh-jauh dari Lampung Selatan hadir di sini bersama kita untuk berbagi tentang MC resepsi dan juga ice breaking. Silakan Mbak Sela. Halo sore Mas Faren dan semuanya, teman-teman bicara. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ngabuburit bareng ya, walaupun lewat layar kaca doang. Boleh raise hand dong yang menyimak para pesertanya? Nah, udah gabung sekitar 40 orang ya, luar biasa. Ngomongin tentang MC resepsi, ya. Resepsi pernikahan adalah peristiwa yang sering banget kita jumpai di kehidupan kita. Orang-orang menikah, mengadakan perayaan, syukuran. Itu adalah hal-hal yang sering kita temui. Gitu. Jadi, seorang MC sebagai pemandu acara, tantangannya adalah bagaimana sih membuat acara resepsi yang sudah umum, sudah biasa, itu menjadi berkesan tentunya untuk pengantin dan keluarga. Dan juga mengukir kenangan karena acara resepsi walaupun itu adalah event yang biasa aja, tapi untuk si penyelenggara ataupun pengantin dan keluarga adalah momen bersejarah seumur hidup sekali yang mereka nggak bisa ulang lagi. Lalu gimana sih caranya kita bisa sukses membawakan acara resepsi pernikahan? Resepsi pernikahan pada umumnya ya terbagi. Boleh bantu share screen-nya karena di sini masih loading, nggak bisa di-share. Boleh Mbak Sela, mohon waktu ya. Ya, minta tolong ya.
Makasih. Nanti kalau teman-teman bicara mau dapat slide-nya, boleh nanti di-share ya ke teman-teman yang mau. Belajar MC resepsi tentunya adalah hal yang dasar, dan aku yakin juga teman-teman di sini udah pernah semuanya memandu acara. Suaraku kedengeran kan ya? Aman, Mbak, masuk suaranya. Aman? Aman nggak? Am- aman, 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 Aman ya? aman. Acara resepsi ini event yang termasuk dalam kategori semi formal. Jadi dia nggak boleh kaku, tapi harus tetap pembawaannya dengan etika yang sopan, full senyum, ramah. Kemudian tantangan yang sudah dibicarakan tadi, bagaimana sih cara kita membawakan sebuah acara yang sudah banyak ditemui, sudah umum, menjadi berkesan untuk mempelai dan juga keluarga. Kemudian dalam MC resepsi pernikahan, kita memerlukan tiga persiapan ya. Yang pertama, kesiapan, kesigapan, kecakapan. MC resepsi ini tidak terlepas dari kerja tim, teamwork. Kita nggak ada MC yang kerja sendirian. MC itu pasti punya tim. Entah itu panitia yang penyelenggara, keluarga, wedding organizer yang terlibat. Kalau ada wedding organizer, biasanya kan ada PIC-nya tuh. Kita harus yang pertama discuss, bonding, membangun kedekatan dengan WO, dan juga kita himpun informasi-informasi yang diinginkan mempelai secara detail. Nah, ada tiga nih yang harus diperhatikan dalam membawakan sebuah acara resepsi. Yang pertama, timing. Yang kedua, tes. Yang ketiga, tag. Timing, kita harus memperhatikan betul waktunya. Karena acara resepsi itu lanjut atau ini kedengeran gak azan di sini? Enggak kok, Mbak. Oh ya, aman ya. Masih, masih aman, masih aman. Untuk memperhatikan waktu, karena tentunya keluarga dan juga mempelai ingin juga menyapa tamu-tamu yang ada di acara. Jadi jangan sampai kita selalu bertele-tele, kemudian menghabiskan waktu yang digunakan untuk acara resepsi. Karena di acara resepsi itu nanti keluarga akan memberikan kesan terhadap tamu-tamu yang hadir. Kemudian tes, suasana, perhatikan, selera, sesuaikan gaya berbicara, dan pemilihan kata-kata yang tepat. Perhatikan agar tidak menyinggung perasaan, tetapi mampu menambahkan keceriaan dan kehangatan dalam acara tersebut. Tuh, jadi harus diperhatikan suasananya, mereka kulturnya seperti apa gitu. Karena dalam acara resepsi itu tamunya tidak bisa diprediksi dari mana aja. Pasti mereka punya tamu VIP yang isinya mungkin pejabat-pejabat atau tamu kehormatan. Kemudian ada ibu-ibu, tante-tante mereka yang suka komen-komen, entah itu komen acaranya, entah itu komen timingnya, entah itu komen segala macam yang terjadi di dalam acara gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dan juga bersikap arif dan bijaksana, mampu mengantisipasi situasi yang kritis. Misal nih, tiba-tiba dalam acara resepsi ada perubahan, ada tambahan. Yang tadinya prepare nggak ada acara adat, tiba-tiba minta ada acara adat. Ataupun yang tadinya nggak ada tamu VIP yang harus disambut, tiba-tiba ada tuh. Nah, kita harus bersikap cepat gitu. Ambil keputusan dalam situasi.
dan kondisi yang terjadi. Kemudian, momen resepsi itu biasanya dibagi menjadi tiga. Entrance pengantin, keluarga dan saudara, kemudian seremonial dan entertainnya. Nah, sebelum kedua mempelai itu masuk beserta keluarganya, biasanya kan tamu-tamu undangan tuh beberapa udah ada yang hadir tuh, ataupun keluarga tuh udah ada yang standby di situ. Kita harus bisa kondisikan, gimana sih caranya kondisikan agar tamu itu fokus terhadap kedua mempelai dan keluarga yang akan memasuki pelaminan. Itu yang pertama. Kita harus bisa membawa diri dengan ramah, sopan, dan juga pemilihan kata-kata yang tepat. Agar benar-benar tamu undangan dan audiens yang hadir itu fokus dengan acara yang kita bawakan. Kemudian setelah masuk entrance dengan pemilihan kata-kata yang tepat, gak perlu kok entrance tuh harus pakai dari awal Assalamualaikum, telah hadir gitu. Nggak perlu yang selalu formal. Bisa dengan pemilihan alunan-alunan kata yang puitis, romantis, mungkin bisa menceritakan kisah perjalanan kedua mempelai ketika bertemu dan juga menceritakan perjalanan kedua orang tua mempelai waktu mendidik hingga kedua mempelai ini capai di titik sekarang berlabuh dalam dermaga cintanya. Kita harus bisa puitis-puitis dikit tuh dalam momen entrance-nya tuh. Biar nanti eh, selain jadi fokus tamu undangan, yang bekerja di acara resepsi itu ada banyak tuh, ada WO, ada dokumentasinya, kemudian ada entertain hiburannya, itu jadi klop sama kita gitu. Ketika MC membawakan diri, dokumentasi itu udah nggak pusing lagi dengan konten-konten mereka gitu. Fotografer-fotografer yang sudah disewa oleh mempelai dan keluarga, itu udah nggak pusing lagi kalau kita bisa berhasil membawakan entres dengan sempurna. Kemudian masuk ke seremonial yang tadinya audiens itu fokus berdiri, lihat-lihat. Biasanya bunda-bunda, tante-tante itu kan ada yang video-video tuh. Nah, dia biasanya maju-maju. Nah, udah nggak fokus lagi sama tempat duduk mereka. Gimana caranya kita mengkondisikan tamu undangan untuk duduk rapi, fokus tanpa menyinggung perasaannya. Kadang kan ada bunda-bunda nih, tante-tantenya. Ya saya kan mau menyaksikan acaranya saudara saya, ponakan saya, kenapa nyuruh-nyuruh saya untuk duduk? Nah, itu kita harus bisa memilih bahasa agar bisa membawa audiens itu fokus, duduk rapi. Memang betul-betul ini adalah acara yang sakral dan juga harus disaksikan bersama. Seremoni masuk ke seremonial seperti biasa, teman-teman sudah paham semua cara membawakan acara seremonial, semi formal, resepsi. Mungkin bisa diawali dengan pantun untuk fokus, kemudian mengalir ke acara-acara sambutan ataupun acara-acara yang diinginkan oleh pengantin. Setelah seremonial selesai, foto kehormatan. Halo Mbak Sela, sepertinya oke. Halo Mbak Sela, sepertinya terlempar Mbak Sela, sinyalnya sedang bermasalah. Sebentar, kita cek dulu. Apakah masih terdengar Mbak Sela? Kalau di sini masih masih tergabung, ada yang masih tergabung device-nya. Oke, teman-teman, teman bicara, kita tunggu sejenak. Sepertinya ada sedikit kendala sinyal dari Mbak Sela. Kita akan tunggu sejenak supaya kembali lagi. Dan kembali kami ingatkan teman-teman, teman-teman sudah bisa mulai presensi.
melalui link yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari tim Sinergi Bicara di fitur chat ya, sudah ada link yang bisa teman-teman isi untuk mengisi Kak, apa namanya? Oke, halo. terputus Oke. ya? Kak, tadi Ya, terputus terputus ya? Mbak Sela. Terputus. Sampai mana Apakah tadi sudah terputus ya? terputus? Yes. Tadi masih sampai ini Mbak, apa namanya? Yang di bagian apa namanya? Entrance. Oh, bagian entrance ya? Yes. Oke, oke teman-teman, maaf ya. Ini karena ya di Lampung, agak bukan Lampung kota, jadi masuk ke pedalaman karena kerjanya dekat di sini. Maklum ya, mohon maaf mengganggu ngabuburit asik kita hari ini. Kita lanjut masuk ke bagian entrance ya. Jadi pembawaan acara resepsi itu kan ada tiga tadi, entrance, seremonial, dan entertain. Nah, untuk entrance tadi kita harus bisa membawakan kedua mempelai, keluarga, dan saudara untuk masuk ke pelaminan dengan pembawaan yang syahdu, puitis, pemilihan kata-katanya. Agar orang-orang yang sudah datang, tamu yang hadir, keluarga, kerabat jauh, itu bisa fokus menikmati suasana resepsi kedua mempelai. Gitu. Gak perlu bahasa-bahasa yang terlalu kaku, formal, dan mungkin pemilihan kata-katanya terlalu biasa aja. Kita ambil pemilihan kata-kata yang kritis gitu. Contoh, misal nih, bisa diawali dengan kiasan. Nah, kemudian diawali juga dengan kisah cinta mereka yang kita himpun sebelum acara. Itu di perjalanan cinta mereka ataupun perjalanan kedua orang tua yang berhasil mendidik kedua mempelai hingga kedua mempelai bisa sampai di titik yang sekarang. Masuk ke seremonial ketika sudah berhasil kita membawa pengantin duduk ke singgasana pelaminan, kita masuk ke seremonial. Nah, timing ini kita ditantang untuk bisa mengkondisikan tamu undangan yang hadir, yang tadinya pada berdiri, menyaksikan entrance, mungkin bunda-bundanya sibuk foto-foto dan ngerekam pengantin, dan yang lainnya masih acak-acakan tuh ya, posisinya udah nggak tahu kursi mereka di mana, kita harus bisa mengajak mereka untuk kembali fokus, duduk di tempatnya masing-masing yang sudah disediakan oleh tuan rumah ataupun wedding organizer yang bekerja, baru kita bisa membawakan acara seremonialnya. Gitu. Nah, setelah acara seremonial selesai, mengalir, juga tetap gunakan pemilihan kata-kata yang bagus, dengan ramah, penuh dengan syair, tapi tidak bertele-tele. Karena kita ingat tadi, timing, waktunya sebentar. Karena mungkin ada beberapa acara resepsi yang mengundang banyak orang tamu, yang mereka punya kesibukan yang lain, udah mau buru-buru tuh pengen salaman. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih baik kita ambil timing awal yang bagus, pembawaannya, kata-kata yang bagus di depan, dan mengalir di belakangnya daripada kita ambil syair semua bertele-tele sampai memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kemudian setelah acara seremonial selesai dengan sambutan, foto kehormatan, dan lain sebagainya, doa, baru masuk ke acara entertain. Nah, tantangannya di sini sebagai MC yang tadinya menguasai panggung dan menjadi sorotan sendiri, nih, kita sekarang berbagi dengan hiburan ataupun entertain yang sudah disiapkan. Nah, jangan sampai kita miskomunikasi sama entertain. Misal, ada tamu VIP yang baru hadir. Kita bisa kode-kode sebelum kita ngomong. Jangan kita bertabrakan dengan entertain. Karena kurang
etikanya ketika orang lagi nyanyi, posisi lagi nyanyi, kita sambil ngomong. Itu etikanya dalam dunia per-MC-an tidak dibenarkan dan banyak komen tuh ketika banyak konten-konten yang ada di TikTok maupun IG MC yang bertabrakan dengan entertain, katanya rebutan suara, rebutan panggung dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kesalahan di situ karena masih banyak banget MC yang menyebutkan misal ada informasi harus kendaraan bergeser, terus kemudian informasi tamu VIP yang hadir itu masih bertabrakan dengan entertain. Gimana caranya kita bangun bonding, bangun hubungan dengan entertain dengan baik tentunya agar acara resepsi bisa kita bawakan dengan happy, bahagia, kemudian berkesan untuk kedua mempelai dan keluarga. Nah, dari rangkaian tiga tadi yang terbagi, itu bisa menjadi titik fokus kita, gitu. Entrance ya kita fokusnya apa, seremonial kita fokusnya apa, entertain kita fokusnya apa. Nah, itu juga bisa berganti-gantian dengan yang di bagian entertain tadi, bisa berganti-gantian untuk panggil sesi foto agar tidak menumpuk. Nah, ketika sesi foto itu juga urgent ya, kadang kan MC di komen nih, kok lama banget nggak manggil MC-nya, kok nggak dipanggil-panggil, ataupun kok manggil yang foto terus, ini yang salaman untuk kasih doa restu kapan gitu. Nah, kita bisa harus bisa pembagian waktunya berkoordinasi dengan WO ataupun panitia yang ada di acara. Jangan sampai kita kena semprot tamu undangan ataupun keluarga yang hadir. Itulah tantangannya untuk mengambil keputusan yang tepat di situasi dan kondisi itu. Karena acara resepsi itu tidak berpatokan dengan rundown. Rundown itu bisa berubah sekejap aja di acara resepsi karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nantinya yang sudah kita siapkan konsep-konsepnya bersama kedua mempelai akhirnya berubah semua di hari H. Harus sigap untuk mengambil keputusan di situasi kondisi yang terjadi. Nah, selanjutnya ada kemampuan suara dan variasi vokal. Ah, tiga hal penting ya. Nah, tiga hal penting. Penampilan ini menurut aku sih. Jadi nggak bisa jadi patokan juga buat kalian, tapi aku sharing aja. Kalau di MC resepsi, tiga hal penting itu yang pertama penampilan. Sekitar 55%. Kita ada di fisik dan mental. Fisik kita itu ya terdiri dari pakaian yang dipakai, make up kalau perempuan ataupun laki-laki juga pakaian yang dipakai, sesuaikan dengan tema resepsi. Jangan misal temanya warnanya merah, kita nabrak kemana, warnanya coklat, kita nabrak kemana gitu. Usahakan sesuaikan dengan tema dari rangkaian resepsi. Pastinya kan kedua mempelai sudah kasih info nih, Kak, besok tema warnanya ini ya, ataupun pakai tema adat. Adatnya adat Minang ya, adatnya adat Jawa ya. Kita menyesuaikan. Kalau Jawa pakai kebaya, kalau ya adat Minang bisa pakai songket, bisa pakai baju yang formal untuk perempuan ya. Tapi kalau laki-laki menyesuaikan. Biasanya jas formal ataupun nanti bisa base cup yang Jawa itu sesuaikan dengan tema. Nah, yang kedua mental. Yang penting itu penting banget karena ketika kalau kita udah gugup duluan, kita nggak berani menyapa audiens, kita nggak berani berhadapan dengan audiens yang mungkin negor kita, itu akan menjadi nilai yang minus. Karena apa? Karena setiap audiens yang kita bawakan di acara itu bisa jadi adalah calon klien-klien kita nanti gitu. Jadi sekecil apapun acaranya, mau itu kecil, besar, tamunya yang biasa aja ataupun tamunya pejabat, kita harus tetap kondisi yang prima, mental yang kuat, siap menghadapi situasi dan kondisi apapun itu. Pokoknya kalau jadi MC resepsi itu harus siap-siap aja deh
entah ada apa, pokoknya harus siap. Nah, baru yang kedua adalah suara, sekitar 38%. Kenapa suara jadi nomor dua? Karena acara resepsi nih, acara resepsi sudah umum dibawakan, pasti yang dinilai adalah luarnya dulu, baru suaranya. Nah, yang terakhir pesan paling kecil pesan itu. Kenapa? Karena semuanya udah tahu kalau rangkaian resepsi ya gitu-gitu aja gitu. Ya entrance, ya seremonial, ya entertain, ya seru-seruannya gitu. Jadi yang membuat kesan pertama untuk audiens dan juga keluarga yang menjadi klien kita itu adalah penampilan fisik terlebih dahulu, mental, baru suara. Kalau mental kita sudah kuat, sudah percaya diri, yakin, pasti suaranya top mark. Gitu. Next. Ada kemampuan mengolah suara ya, suara dan variasi vokal. Kalau rangkaian resepsi itu gak bisa jadi patokan suaranya. Bisa jadi nih, awal entrance kita pakai puitis ya, nadanya, nada intonasinya yang standar, do, re, mi, itu. Bisa nanti pas acara entertain, kita bisa jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, karena menghibur tamu undangan dan juga kedua mempelai waktu acara entertain. Nah, waktu untuk seremonial dan juga waktu entrance-nya itu kita bisa pakai suara yang standar, middle voice, do re mi gitu. Tapi waktu acara pecahnya di entertainment itu mungkin ada ice breaking games dan lain sebagainya, lempar bunga, itu bisa kita bebaskan di situ. Manja-manja dikit sama audiens juga boleh. Kadang kan bunda-bunda itu kalau udah suka sama kita membawakan acara yang spektakuler, yang seru, asik waktu entertain, tuh sawerannya nyebar tuh. Nah, ini ada nih. Nada-nada yang baik adalah nada-nada yang rendah. Ini digunakan untuk resepsi ya. Tuh. Kemudian intonasi nada variasi. Kita harus bisa mencari ciri khas kita di mana untuk pembawaan nadanya. Bisa kalian lihat rekomendasi-rekomendasi MC-MC profesional yang lain, yang pakar-pakar wedding, gitu. Ambil yang bagus, tapi tetap ya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan plek-plek sama. Nah, ada volume dari keras ke lembut. Nah, kita tuh ada timing-timingnya tuh. Ketika kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin harus seperti apa? Karena kan kalau acara resepsi identik dengan kata-kata yang bersyukur. Tempo juga kita harus perhatikan. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti yang resepsi ngantuk. Tapi jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti pesan yang disampaikan yang 7% tadi itu udah nggak akan lagi ditangkap. Yang penting selesai acaranya gitu kan. Dan pengucapan lafal atau artikulasi ya harus jelas. Seorang sih memang dituntutnya seperti itu. Harus jelas pengucapannya. Antusiasis, antusiasme atau semangat diri. Jadi bangun mood kita dulu, baru membangun mood yang lain sebelum mulai acara. Bangun mood kita dulu yang ada di diri kita, tinggalkan masalah-masalah yang ada di dalam rumah, agar kita bisa memberikan yang terbaik. Kalau udah di panggung, ya, kita bukan milik kita, tapi kita itu milik semua audiens. Soal pribadi, singkirkan dulu. Yang ada masalah, yang ada kegalauan, yang mungkin si pusing nih mikirin kerjaan. Tapi ketika di panggung, jadilah hiburan kita, jadi healing kita, penyembuhan kita, kesempatan buat kita. Nah, ini juga ada beberapa harus berhenti sejenak ya. Jangan langsung diterabas untuk pembawaan skrip MC atau naskah MC.
biasanya itu di entrance sih yang banyak jeda. Karena kan kita harus bisa mengatur timing panjang lorong masuk sampai ke pelaminan dengan skrip kita. Tuh. Jangan sampai nanti pesan-pesan yang akan kita sampaikan nih, kisah-kisah cinta, kemudian syair yang sudah kita sampaikan, itu timingnya nggak pas dengan jalannya kedua mempelai dan juga orang tua. Kita harus bisa melihat, kira-kira mengukur lah, kapan ya harus berhenti, jeda, kapan ya kata-kata ini harus keluar. Nah, mungkin waktu kita fokuskan mata audiens ke orang tua, ya berarti kita ceritakan perjalanan orang tuanya. Ataupun eh, pekerjaan orang tuanya, bisa keluarga mereka. Tapi kalau nanti yang fokus mata audiens, kita ajak ke kedua mempelai, fokus dengan kisah cinta mereka. Gitu. Kemudian unsur pendukung dalam MC resepsi ya adalah latihan relaksasi, pernafasan, proyeksi, dan resonansi. Pokoknya gimana caranya kita bisa rileks. Biasanya kan nih, kalau acara resepsi itu tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur. Nah, gimana caranya kita nggak buru-buru, nggak gerusa-gerusu gitu. Harus tetap rileks, yakin dalam diri kita, kita bisa membawakan acara ini tanpa kekurangan. Kemudian variasi vokal yang efektif itu tadi kita bisa ganti-ganti variasi vokalnya kayak dari entrance ke seremonial ke entertain itu kan bervariasi. Kemudian tidak berpacu pada skrip dan pandai improvisasi. Itu yang menjadi pendukung selama ini. Bahkan kadang adanya skrip MC itu hanya untuk poin-poin acaranya aja. Untuk teks MC-nya kita mengalir aja dengan yang terjadi. Karena kadang ada tambahan nih yang sambutan ataupun ada tambahan dari keluarga yang mau kasih ucapan selamat dan juga yang terakhir unsur pendukungnya adalah body language, bahasa tubuh. Itu dari kontak mata, etika, smiling voice, itu jadi pendukung kita sebagai MC untuk membawakan acara. Jadi bagaimana kita tetap kontak mata dengan audiens. Jangan terlalu sering nunduk baca skrip MC. Mending kita ngomong yang ngalir tapi tetap bernada MC. Kita bisa lihat bisa kontak mata dengan audiens, lebih hidup nanti acaranya. Tuh. Dan etika ya, cara berdiri, kemudian pegang mic, pegang apanya, pegang skrip, kemudian cara kita ngomong, ngomong pas ngomong itu jangan sampai kayak muka kita kelihatan judes banget kalau acara resepsi. Karena kalau judes gak ada smiling voice-nya, acara resepsi kan identik dengan kebahagiaan. Itu tidak sesuai, kurang di mata audiens dan juga keluarga. Tuh. Nah, ada nih tips-tips MC resepsi pernikahan. Yang pertama dilakukan sebelum, kemudian dilakukan selama dan sesudah acara. Dibagi menjadi tiga. Nah, sebelumnya itu kita harus melakukan apa? Yang pertama pahami konsepnya dulu. Resepsi apa nih modelnya yang akan kita bawakan sesuai dengan keinginan pengantin dan keluarga? Nasionalkah, adatkah, ataupun yang lain? Kita harus paham dulu. Kemudian harus menghimpun informasi secara detail. Kalau bisa kita ketemu dulu sama pengantinnya, sama WO-nya. Jangan sampai ketika technical meeting, nantinya kita malah yang jadi nggak paham. Yang lain paham, kitanya sendiri jadi nggak paham. Jadi sempetin waktu untuk technical meeting. Dan pastikan kesiapan sudah terpenuhi
Misal nih, sound system gimana gitu. Waktu technical meeting itu kita tanya. Kemudian backsound dari WO gimana, amankah atau ada request kah dari kedua mempelai? Kita harus tanyakan. Juga selama acara kita harus menjadi penghibur. Karena kan fokusnya awal acara itu di kita ya sebelum ada pengantin. Nah, kita harus bisa menyapa tamu dulu, bisa bonding sama tamu, audiens yang datang, keluarga mungkin. Karena kembali lagi, audiens, nah keluarga yang hadir di tengah-tengah momen kebahagiaan itu bisa jadi 50% atau bahkan 70% adalah calon klien kalian. Gitu. Terus pantau waktu. Jangan sampai gara-gara kita kebanyakan ngomong, nanti yang sambutan malah nggak kebagiannya waktunya sedikit ataupun nanti audi tamu yang hadir yang punya kesibukan yang lain jadinya malah bete ketika kita bawakan mereka belum punya kesempatan untuk memberikan doa restu ke pengantin. Intinya jangan ego sektoral, jangan pengen kitanya yang bagus aja, tapi acaranya yang bagus, acaranya yang sukses gitu. Nah, kalau acara sudah sukses, acaranya dinilai bagus, timingnya pas, semuanya sesuai dengan keinginan dan tidak ada miskomunikasi, kitanya jadi bagus kok. Nggak perlu membaguskan, nggak perlu fokus untuk bikin kita terbaik karena kesuksesan acara sudah menjadikan kita menjadi yang terbaik. Gitu. Kemudian waktu-waktu tertentu di luar seremonial bisa kita jadi selipin humor-humor sedikit agar tidak garing resepsinya. Bisa berkesan mungkin waktu ketika ice breaking wedding, ada games dan lain. Kita bisa nih goda-goda sedikit tamu undangan yang hadir. Gitu. Fleksibel ya, jangan sampai kita maunya kita sendiri gitu. Kita harus bisa menerima masukan kritikan dari WO, dari pengantin, dari kedua orang tua dan keluarga. Walaupun istilahnya tante-tante itu agak cerewet, bunda-bundanya agak cerewet dari keluarga, tapi malah bisa jadi membangun kita loh itu. Karena kan mereka sering ya, jadi mungkin jadi panitia, jadi penerima tamu, gitu. Jadi melihat banyak situasi kondisi resepsi gitu. Justru bisa jadi bunda-bunda yang tadi komentar ke kita itu pengalamannya lebih banyak daripada kita melihat acara wedding. Kemudian sesudah acara, jangan lupa ucapin terima kasih kepada kedua mempelai dan juga teman-teman tim tadi, wedding organizer, panitia acara, catering, semuanya kita ucapin terima kasih entertain gitu. Karena sudah membantu kita menyukseskan acaranya. Karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kita akan bubuk sendiri, lari sana lari sini kalau nggak ada mereka. Apalagi nggak ada WO dan panitia ya. Waduh, kayak mana itu? Nanti kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus jadi tim, nggak boleh ego sektoral. Dan kita ciptakan kenangannya bersama pengantin karena itu tadi momen pernikahan resepsi sekali seumur hidup nggak bisa diulang ketika acara itu sukses jadi kenangan buat mereka bahkan ketika mereka udah punya anak nanti pun masih loh hubungan baik itu terjalin sampai sekarang nanti sepupunya siapanya mau nikah pasti hubungin kita kalau sukses acaranya. Nah, yang kedua menghadapi tamu. Yang krusial di resepsi itu adalah tamunya. Apalagi kalau mengundang tamu sekitar 2.000 orang, 3.000 orang, itu jadi PR banget buat kita ya. Banyak banget kan itu. Yang pertama, tetap ramah, sapa tamu, tapi jangan berlebihan juga. Misal nih, ada tamu yang mukanya sinis, ya anggap aja mereka itu ramah ke kita, gitu. Biar kita nggak terbawa perasaan. Kadang kalau Kadang kalau ada mata-mata yang agak sinis ataupun tatapannya tajam, kan kita agak gimana tuh. Tapi ya anggap aja mereka ramah kok emang orangnya kayak gitu kok gitu. Karena kan kita cuma lihat dari luarnya aja, nggak tahu dalamnya. Mungkin malah suka ke kita kan gitu.
Jangan sampai tatapan-tatapan dari tamu ataupun omongan-omongan dari tamu bikin mental kita down dan akhirnya nggak fokus sama pembawaan acaranya. Kemudian pahami kebutuhan tamu. Misal, tamu ada yang buru-buru dan dia mungkin punya jabatan ataupun punya kesibukan, tamu kehormatan lah intinya. Kita harus bisa prioritaskan tamu tersebut gitu. Koordinasi dengan WO, PICMC-nya, langsung kasih informasi, nanti keputusan terbaik langsung cepat kita ambil gitu. Oh iya, boleh didulukan, silakan gitu. Jangan sampai nanti tamu VIP yang hadir malah nggak bersalaman dengan kedua mempelai, malah nggak dapat foto dengan kedua mempelai. Jangan sampai gitu. Apalagi keluarga ya. Keluarga kalau nggak dapat foto nih, habis acara vendor-vendor yang kerja itu pasti diukit. Gak ada nih fotonya, MC-nya nggak manggil nih. Gitu. Dan yang terakhir, banyak sabar ya, Besti. Selamat sore. Acara resepsi kan orangnya beda-beda. Senter 1 Kabupaten Pasuruan dengan Suci, ada yang bisa Bentar dibantu? kan orangnya sudah jelas mau belajar, mau mendengarkan. Tapi kalau rangkaian acara resepsi ini kan pada sibuk sendiri-sendiri. Ada yang sibuk foto, ada yang sibuk pengen saliman, ada yang sibuk pengen bikin konten. Nah, harus banyak-banyak bersabar sayang. Gitu. Kemudian menghadapi pasangan pengantin. Ada loh klien beberapa itu yang kemauannya banyak tapi menyediakan pesta pernikahannya itu tidak sesuai dengan kemauannya ataupun di luar dengan yang disiapkan. Ada banyak juga. Kita harus bisa kasih opsi-opsi gitu. Kak, kalau mau yang kayak gini kan mungkin ya, contohnya kayak lorong nggak memadai untuk bikin foto lighting ataupun pas entrance mereka mau wedding kiss dan lain-lain, kita harus bisa kasih opsi gitu. Kemudian jadi support system. Jangan sampai nanti saran kita ke pengantin malah bikin pengantinnya jadi down, jadi nggak percaya diri untuk menyelenggarakan resepsi. Tetap jadi support system mereka, dengerin semua curhatan mereka ya. Memang itulah kadang kalau jadi MC ataupun jadi WO itu jadi tempat curhat pengantin juga. Tuh. Kemudian pantau terus juga perubahan kebutuhan selama acara. Misal tiba-tiba pengantinnya yang tadinya nggak mau ada acara-acara yang seru ice breaking dan lain sebagainya, tiba-tiba mau nih. Nanti gampang deh Kak, hadiahnya bisa kasih GoPay aja atau transfer aja gitu. Yang penting ada acaranya gitu. Kita harus siap. Gitu. Lihat kondisi, lihat situasi. Kalau misalnya tiba-tiba harus ada games, kita harus cepat. Mungkin game sepatu kah, mungkin game rebutan kursi kah, dan lain-lain untuk mengisi acara wedding biar nggak terlalu monoton. Dan nih, mungkin beberapa ada saran lagi ya. Kita sharing ilmu untuk pemilihan katanya, jangan banyak bertele-tele, terus pemilihan katanya itu berulang-ulang, jangan juga yang di mana itu jangan. Kemudian waktu dan tempat disilahkan itu juga jangan. Tapi udah pada pinter lah. Aku yakin kalian mah kalau yang kayak gitu udah pada ngerti kan ini udah belajar MC wedding. Berarti dasar MC-nya sudah paham gitu. Boleh, Mas? Sudah? Oke, siap. Terima kasih, Mbak Sela. Boleh teman-teman kita kasih reaction tepuk tangan dulu, luar biasa untuk pemaparan sore hari ini tentang MC resepsi bersama dengan Mbak Sela. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Sela, boleh dengan reaksi tepuk tangan di Zoom teman-teman. Ya, luar biasa. Nanti kita sudah belajar mulai dari apa namanya latar belakang menjadi seorang MC resepsi, bagaimana tips-tipsnya hingga menjalankan menjadi apa namanya suatu acara pernikahan khususnya di acara resepsi. Yes, kita buka sesi tanya jawab. Boleh teman-teman yang mau berdiskusi ataupun mau sharing secara langsung boleh raise hand
Yes, ini sudah ada Mbak Ayu dari yes, Mbak Ayu. Boleh Mbak Ayu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan suaranya? Yes, masuk Mbak Ayu. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya UCL dari Pangandaran. Nah, Oke. mungkin yang mau saya tanyakan tuh lebih ke apa ya? Jadi mungkin saya udah sering juga ngisi acara gitu ya, berbagai macam kegiatan, tapi lebih banyak ke kegiatannya itu bukan wedding karena sampai sekarang tuh belum berani gitu buat mulai di wedding. Karena masih takut gitu ya, karena acaranya sakral gitu, meskipun kegiatannya gitu-gitu aja, tapi ini tuh kayak merasa pressure gitu, acara orang lain, acara sakral orang lain harus kita bawain gitu. Nah mungkin yang mau ditanyain tuh lebih ke gimana, apa yang harus kita mulai dulu sebelum kita terjun buat jadi MC di wedding gitu. Terus gimana caranya kita ngilangin perasaan-perasaan kayak kita nggak yakin nih buat bisa eh, ngisi acara di sana gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari aku, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu CL. Mbak Sela izin ini mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Boleh langsung dijawab, boleh. Oke, Langsung siap langsung kita ada jawab aja pertanyaan Mbak lagi, Sela. boleh langsung aja. Yes, kita langsung jawab dulu aja mungkin boleh Mbak Sela supaya ada Oke, interaksi juga bersama dari dengan teman bicara. Pangandaran ya tadinya. Yes, Dari dari Pangandaran. Pangandaran kemarin yang nanya ya. Iya, Kak. Wah, jauh. Aku belum pernah lo ke Selamat. sana. Pokoknya besok ke sana. Ditunggu banget, Kak. Kita mantai bersama. Iya, memang jadi tantangan ya tersendiri ya. Acara sekali seumur hidup bagi kedua mempelai. Tapi sudah umum kita temui. Itu jadi tanggung jawab kita. Memang tanggung jawab seorang MC wedding itu cukup besar walaupun tidak terlihat gitu. Ah, cuma acara wedding pasti orang mah bisa gitu kan. Tapi ternyata tanggung jawabnya cukup besar karena kegagalan di resepsi, mereka sudah mengeluarkan biaya yang banyak, mengumpulkan saudara yang banyak, itu jadi tanggung jawab di MC dan juga penyelenggara acara. Nah, bagaimana sih cara kita memulai untuk menghilangkan rasa takut, gugup, ataupun kurang berani ya untuk mengambil job MC wedding ya? Intinya untuk ngambil job MC wedding itu harus mulai dari orang terdekat dulu. Misal nih, acara sepupu, kemudian acara-acara saudara. Mereka yang mendukung kita, jadi support system kita. Mungkin dari sepupunya kakak nanti ada yang mau nikah nih deket-deket ini belum nemu MC. Nah, boleh banget itu diambil, itu ditawarin, gimana kalau kita aja yang jadi MC? Karena mulai dari orang terdekat, mulai dari udah terbangun ya hubungannya dengan ya keluarga terdekat kita, itu jauh lebih mudah Kak menghilangkan rasa gugup itu. Dan juga harus sering latihan pernafasan, relax gitu. Pokoknya jangan dibuat acara itu menjadi beban kita, tapi menjadi hiburan dan healing kita, penyembuhan kita. Udah sibuk aktivitas-aktivitas di luar, ketika MC energinya langsung full. Tuh. Dan juga ketika kita memulai dari orang terdekat, itu minimal kesalahannya akan dimaklumi daripada kesalahan orang di acara orang lain yang tidak kita kenal. Orang lain bisa marah-marah ke kita, tapi kalau orang terdekat kita itu bisa jadi support system kita gitu, dimaklumi ataupun malah dikasih saran, masukan dan kritikan. Nah, ketika orang memberikan saran ke kita, kritikan, masukan, itu ambil yang membangun. Yang jadi, misal ada kesinggung perasaan atau baper-baper dikit, dibuang. Biar kita membangun diri sebagai MC yang profesional. Itu sih mungkin untuk memulai ya acara MC wedding, mulai dari terdekat dulu. Oke, siap. Thank you, Mbak Sela. Tadi itu Mbak Ayu jawabannya. Kita akan next selanjutnya. Untuk pertanyaan kedua ada Mbak Niken. Boleh Mbak Niken?
bisa disampaikan secara langsung? Baik, terima kasih Kak Faren atas waktu yang telah disilakan untuk saya. Tapi ini nggak usah on cam nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa, boleh Mbak langsung aja. Jadi gini Kak, saya mau tanya gimana sih kita itu eh, mengkondisikan sesi entertain waktunya itu saat aktivitas foto bersama keluarga pengantin ataupun yang lainnya. Jadi pernah ada suatu case itu di mana MC-nya itu nggak adil antara mempersilahkan foto mempelai wanita dan prianya. Nah, itu tuh kira-kira kita tuh sebagai MC haruskah adil terhadap eh, mempelai keluarga mempelai pria dan wanitanya itu tuh atau gimana gitu? Oke, Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah suara saya masih bisa didengar? masih masih terdengar Iya, Mbak Niken? jelas. Gimana? Sebagai MC pengantin, kita itu perlu perlu tidak sih untuk memperkenalkan diri kita gitu? Atau kayak misal saya pamit undur diri, lalu menyebutkan namanya itu perlu atau tidak? Begitu. Terima kasih. Mas Faren, gimana? Langsung dijawab Boleh atau? langsung langsung jawab aja Mbak Sela, boleh? Terima kasih Kak Niken. Pertanyaannya dari Jogja ya Kak Niken ya. Wah, itu salah satu list aku juga itu, kampung halaman suamiku. Oke, gimana sih cara mengkondisikan saat sesi foto bersama keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria? Nah, di sesi technical meeting tuh, sesi foto bersama itu sudah kita tanyakan untuk membuat list masing-masing dari list foto mempelai pria dan juga list foto mempelai wanita. Kita bisa diskusi dulu, tawarkan opsi ke kedua mempelai sebelum kejadian itu. Jangan sampai nanti keluarga nganggap kita nggak adil itu tadi kejadian ataupun nanti dikira nggak dipanggil ataupun nggak kecatet itu jangan sampai itu terjadi. Kita kasih opsi ke kedua mempelai waktu technical meeting itu. Nah, biasanya kan yang jadi tuan rumah kan mempelai wanita ataupun mempelai pria nih. Kita kasih opsi yang jadi tuan rumah itu belakangan gilirannya untuk dapat sesi foto. Kita dahulukan dari keluarga tamu yang bukan jadi tuan rumah ataupun jadi penyelenggara. Ketika itu pun tidak bisa diterima oleh kedua mempelai, kita bisa kasih opsi tiga keluarga dari tiga keluarga mempelai wanita, tiga keluarga mempelai pria, ataupun lima keluarga, tapi tetap diselingi dengan iringan tamu yang memberikan doa restu. Jangan sampai tamu itu menunggu terlalu lama untuk memberikan doa restu, karena kan itu yang dibutuhkan kedua mempelai itu doa-doa yang baik dari para tamu undangan. Jangan sampai nanti tamu undangan eh, hadir di momen kebahagiaan kita malah jadinya mereka bete. Kok saya tamu tapi kayak nggak dihargain gitu. Jadi kasih dua opsi itu untuk kedua mempelai sebelum acara. Ketika nanti eh, kita titik beratkan keputusan itu diambil oleh kedua mempelai sebelum acara. Ketika nanti ada perubahan di lokasi acara, kita harus cepat juga. Misal, Kak, nggak apa-apa deh, nanti yang ini belum siap, yang siap dulu aja. Boleh. Yang sudah siap dulu, kita koordinasi dengan panitia, siapa namanya, kita catat, kita sebutkan lebih awal gitu. Karena biasanya nih, yang sudah di list di nomor atas malah belum siap untuk sesi foto. Gitu. Kita bisa dahulukan yang sudah siap. Jadi ada tiga opsi ya, Kak. Yang pertama tadi itu menawarkan opsi keluarga mempelai pria dulu atau mempelai wanita dulu. Kemudian kasih opsi dibagi tiga keluarga. Ataupun nantinya pas terjadi perubahan, didahulukan yang sudah siap. Nah, kemudian pertanyaan kedua, perlu nggak sih kita menyebutkan nama kita di
acara. Nah, kalau menurut saya, karena kita MC wedding yang sifatnya komersil ya, itu sangat diperlukan. Nah, di awal maupun di akhir. Tapi kalau di awal, jangan kayak izin memperkenalkan diri, jangan ya. Kita bisa senang sekali saya Selva Nur Hidayah dapat memandu jalannya acara pada hari ini. Ataupun ketika di penutup, saya Selva Nur Hidayah pamit undur diri, baru diiringi dengan kata salam penutupnya. Gak apa-apa, enjoy, sebutin nama, karena itu komersil, itu bisa menyambung lagi dengan klien-klien kita yang baru. Sudah Mas Faren, boleh? Ya, sudah. Oke. Itu tadi salah satu kunci ya, Mbak ya. Sebagai komersil juga ya. Oke, kita akan next selanjutnya ada Kak Erna. Boleh Kak Erna? Suaranya sepertinya belum terdengar, Kak Erna. Halo Kak Erna. Boleh masih termute suaranya? Kak Erna suaranya masih di mute. Iya, halo. Ah, oke, sudah masuk. Terima kasih Kak Faren sudah mengizinkan saya untuk bertanya ke Kak Sela. Salam kenal, saya Erna dari Surabaya. Salam kenal kembali kakak. Izin tadi informasikan bahwa besar kecilnya event itu kita harus berupaya semaksimal mungkin ya. Hmm. Dan tidak semua acara wedding itu ada entertainnya, Kak Sela. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana ketika kita di hire acara resepsi di rumahan, bukan di gedung ya. Jadi after akad itu langsung jeda sesaat, kemudian resepsi. Kalau di rumah itu otomatis beda kondisi saat weddingan di gedung. Karena tamu itu datang dan pergi, nggak ada timingnya gitu loh. Nah, kita sangat sangat susah mengkondisikan kondisi seperti itu, terlebih tidak ada entertainnya. Jadi kira-kira bagaimana trik-triknya untuk bisa tetap memaksimalkan eh, saat kita perform jadi MC gitu loh. Selain game, karena di situ juga apa door prize-nya sangat terbatas. Sementara rentang waktunya juga lumayan lama, 2 jaman gitu. Terima kasih. Mohon triknya bagaimana? Oke, terima kasih Kak Erna dari Surabaya pertanyaannya. Nah, ini jadi tantangan juga nih ketika kita membawakan resepsi di rumah nih. Wah, paling paling banyak sering ditemui sih Kak, memang acaranya rumahan, tidak berlangsung lama, tapi kita ditantang karena tidak ada entertain itu. Nah, dan juga timing waktu dari tamu undangan tidak pasti. Karena kan di rumah ya, undangan tuh ya kalau udah di rumah kan dari jam kapan aja udah pasti diterima gitu kan. Nah, itu tantangannya gimana? Kita dari awal sebelum acara kita udah diskusi tentunya ya dengan kedua mempelai untuk timing kamu kan nggak pas nih, Kak. Gimana ya, Kak? Gitu. Kemudian juga dengan panitia. Apalagi kalau walaupun nggak ada WO dan juga acaranya di rumah, tapi ada tamu VIP. Gimana kita bisa tahu tamu VIP itu yang mana? Gitu. Caranya kita tetap harus melibatkan kedua mempelai dan juga keluarga. Minta tolong, Pak, Bu, saya di sini memang MC, tapi karena kemampuan di sini terbatas, apalagi kan kita hanya fokus mungkin di satu tempat aja ya, nggak bisa lari sana lari sini. Minta tolong nanti kalau ada tamu undangan yang mungkin VIP langsung dikasih kode ke kita. Kemudian untuk timing-timing waktu pembagian door prize ya Kak, ketika tamu itu nggak beraturan dalam proses pemberian doa restu itu, kita bisa mulai dari jeda jam istirahat. Nah, jam istirahat itu biasanya kan di habis zuhur tuh, setelah akad nikah tuh. Nah, itu kita bisa ambil waktunya untuk pembagian door prize. Untuk
buat acara entertainnya itu. Walaupun nggak ada hiburan yang jalan, tapi kan ada nih sound systemnya, kita bisa manfaatin. Nah, kalau saya sendiri, karena saya juga di kampung, banyak weddingan rumahan, saya sudah punya tuh, Bu, ini lagu-lagu DJ-DJ untuk flash mob. Kita ajak flash mob ketika memang suasananya sudah terlalu garing. Jadi saya nyiapin sendiri, ngerender sendiri musik-musik yang tren-trennya pengantin era sekarang yang mungkin DJ Wisnu Santika, DJ TikTok itu di-render jadi satu untuk menghibur kedua mempelai dan juga keluarga karena tidak ada ini tadi hiburan tadi nggak ada entertain tadi. Memang itu agak effort ya di luar kemampuan kita dan di luar batas job desk kita, tapi karena pengen membawakan acara yang baik, juga acara yang berkesan untuk keluarga. Bahkan kadang saya ikut nyanyi dengan keluarga karena nggak ada entertainnya untuk mengisi kekosongan itu. Jadi ketika tamu fokus bersalaman, saya ajak keluarga, ayo Bu, nggak apa-apa karaokean aja gitu. Walaupun nggak ada pemainnya, kita karaokean gitu. Nah, bisa diisi. Nah, ketika nanti tamu sudah lengkap, kita turun, kita ajak interaksi tamu undangan yang hadir. Mungkin kalau acara rumahan kan lebih intimate, pasti orang-orang semuanya kenal tuh kan. Orang-orang saling saling saudara, masih ada hubungan kerabat. Kita bisa ajak, kita bisa juga jadi saudara mereka. Aku bahkan pernah juga karena ada hal yang kayak gitu, pulangnya malah jadi dibawain tentengan sama dikasih uang jalan pulang gara-gara ngebuat itu acara jadi seru gitu. Memang agak usaha ini sih Bu, karena effort ya. Kadang males kan kita nyari-nyari lagu-lagunya itu, tapi ya harus gitu karena suasananya di rumah daripada kita yang jelek, daripada kita yang dianggapnya kurang bisa membawa suasana, ya sudah, gak apa-apa kita berjuang. Oke, siap. Terima kasih Kak Erna. Itu tadi pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Kak Sela. Dan Mbak Sela mau kita lanjut ke sesi praktek aja dulu. Lanjut ke praktek. Boleh, boleh, boleh Oke. Mas. Ih, teman-teman, jadi kita akan cukupkan dulu untuk sesi Q&A-nya sebentar karena di kelas sinergi hari ini selain ada materi Q&A juga, kita akan langsung praktek ini. Mbak Sela sudah mempersiapkan prakteknya dan kabarnya juga akan ada hadiahnya juga ya Mbak ya. Yes, boleh kita akan langsung mulai. Mbak Sela, sorry suara. Kita boleh praktek bareng-bareng ya, kita sharing bareng. Mungkin nanti aku yang bisa jadi belajar sama kalian juga kan. Kita sharing bareng, Oke. nanti ada dua orang khusus yang sama-sama kita pilih bersama tim Sinergi Bicara. Dapat jajan takjil ya. Yuk, yang mau Oke, mulai. Mbak, boleh teksnya boleh di apa? Untuk teksnya Mbak Sela? Boleh, boleh. Aku kirim ya. Kirim kemana ini? Oke, boleh. Ke nanti akan dibantu sama tim. Yes. Cari dulu. Boleh di ya, boleh di grup aja, Mbak. Ah, oke. Yes. Oh ya, pakai foto. Tunggu dulu teman-teman. Jadi hari ini kita akan langsung nih. Tadi sudah dengar, sudah tahu lebih banyak tentang gimana sih kiat-kiatnya menjadi seorang MC resepsi dan langsung kita akan mencoba gimana rasanya walaupun via layar, gimana cara rasanya untuk menjadi seorang MC resepsi. Ini kita akan masih siapkan dulu sebentar untuk teksnya. Boleh mungkin kita teman bicara yang sekiranya belum absen, belum mengisi presensi, boleh kami ingatkan kembali untuk kembali mengisi link presensi. Ini sudah dibagikan kembali oleh tim Sinergi Bicara dan nanti link presensi ini untuk mendapatkan e-sertifikat nanti akan dibagikan melalui email teman-teman. Jadi boleh teman-teman
mengisi link untuk presensi yang sudah dibagikan di grup apa yang sudah dibagikan di fitur chat. Dan juga kami ingatkan lagi teman-teman yang belum follow Instagramnya dari Sinergi Bicara dan juga komunitas teman bicara boleh di follow karena banyak sekali informasi nanti yang akan di-share di sana, mulai dari kelas sinergi, terus sharing session lainnya, banyak informasi-informasi lainnya yang pasti akan berguna untuk kita meningkatkan kemampuan dalam dunia public speaking dan isu-isu terkait lainnya. Yes, Jinak, kita akan masih tunggu dulu teman-teman. Boleh. Kira-kira siapa nih? Boleh, boleh dong raise hand. Kira-kira siapa nih yang udah siap untuk sesi praktek? Kita cek ombak dulu. Kita cek ombak dulu. Yes. Dari 66 orang, kira-kira, kayaknya semuanya sudah siap nih. Boleh dong yang sudah siap untuk sesi praktek? Kita cek ombak dulu. Raise hand dulu boleh teman-teman. Oke, banyak sekali ini. Oh, ternyata teman-teman hari ini sudah benar-benar siap dan sudah apa namanya mau belajar bareng, kita praktek bareng untuk menjadi seorang MC resepsi yang baik dan juga MC resepsi yang tentunya membawa value tersendiri. Yes. Kita akan masih tunggu dulu sebentar teman-teman untuk sesi prakteknya. Ini ada dari Mbak Agatha dari Depok, ada dari Mojokerto, luar biasa sekali. Dari Semarang. Yes, sebentar teman-teman. Mbak Sela, halo Mbak Sela, apakah terhubung? Oh, iya, Kak. Baik. Mana ini Oke, ya sebentar handphone? Mbak. Sebentar ini atau mau dibantu Boleh skrip dibantu deh, dari. Kak. Di handphone aku nggak ada contoh skrip. Oke, boleh atau mau dibantu skrip dari tim Sinergi Bicara, Mbak? Oke, kita akan tampilkan. Oke, ini ada. Oke, yes. Nanti kita akan langsung praktik. Mungkin boleh Mbak sebelum kita praktek, mungkin sedikit kali ya dikasih contoh dulu oleh Mbak Sela. Ya, Boleh, yes. Boleh semuanya kita boleh praktek bareng teman-teman. Mungkin sebelum sebelum kita mulai sesi prakteknya boleh sedikit Mbak Sela memberikan contoh. oke, siap-siap. Kurang dari tadi. Oke, Mas kasih, Ah, ah. Mas. Kita kasih contoh ya. Ini ada contoh skrip dari tim Sinergi Bersera. Dapat merasakan cinta adalah sebuah berkah. Namun bisa hidup dengan orang yang kita cintai adalah kado terindah dari Sang Pencipta. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pada momen yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama menjadi saksi perjalanan cinta Sasa dan Surya. Dan selat lagi, kita semua dapat menyaksikan secara langsung bagaimana keduanya bergandengan tangan dengan penuh kasih. Selamat Oleh karena sore, itu, call center kami 112 mengajak Kabupaten Anda Pasuruan dengan untuk Suci. berdiri menyaksikan lebih dekat proses kehadiran kedua mempelai. Namun, sebelum kita menghadirkan Sasa dan Surya, marilah kita terlebih dahulu kita sambut kehadiran sahabat terdekat dari kedua mempelai. Inilah iringan teman-teman bridesmaid yang cantik jelita yang menjadi saksi perjalanan cinta Sasa dan Surya. Oh, Kebahagiaan pada malam hari ini tentulah tidak terlepas dari peran segenap keluarga besar. Maka, mari kita sambut keluarga besar dari kedua mempelai, keluarga Bapak Sunarto dan Ibu Melati, serta keluarga Bapak Bejo, Slamet dan Ibu Sekar Rasmawati. Kedua orang tua dengan penuh kasih dan tanggung jawab mendidik, membesarkan kedua mempelai hingga bertemu dalam dermaga cinta yang sejati.
Alhamdulillah, dengan bergabung bersama kita, selamat datang Bapak Sunarto dan Ibu Melati, serta Bapak Bejo Selamat dan Ibu Seka Rasmawati, bersama seluruh keluarga pada malam hari ini. Cukup ya mungkin, Mas? Oke, cukup, cukup mungkin Mbak. Yes, luar biasa. Boleh kita kembali berikan tepuk tangan untuk Mbak Sela. Berasa mau WDN terus beneran ini ya Mbak. Oke, kita akan langsung mulai. Pertama, Mas Yuan. Kita akan, boleh Mas Yuan mengawali seksi praktik. Halo Mas Yuan. Halo, Kak. Langsung ini, Kak? Oke, langsung aja Mas. Boleh Mas, langsung aja Mas. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Blue Sky Ballroom Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2022. Dalam resepsi pernikahan Sasa dan Surya. Boleh saya dengar tepuk tangan dari Anda semua? Bisa merasakan cinta adalah sebuah berkah. Namun bisa hidup dengan orang yang kita cinta adalah kado terindah dari Sang Pencipta. Malam hari ini, saya, Yuan, akan menemani Anda menjadi saksi dari perjalanan cinta Sasa dan Surya. Oke, Mas Gitu. Yuan, terima kasih. Mungkin boleh Mbak Sela diberikan sedikit mungkin komentar ataupun masukan untuk Mas Yuan. Oke, Apakah ada terima kasih feedback? Mas Iwan. Luar biasa. Semangat banget loh walaupun puasa loh. Suaranya bagus, Mas. Ada bakat itu. Emang udah biasanya MC sih kayaknya. Belum, Tapi belum pernah, Kak. kalau Belum pernah sama sekali. belum pernah, serius. Iya, Tapi benar. bakat udah dapet loh. Tinggal nanti pembenggalan kata sama ayunan kita dalam artikulasi dimainkan. Jadi nanti didengar oleh tamu undangan tidak datar, ada alunan melodinya dikit dari suara kita gitu. Tapi bassnya udah dapat loh. Artikulasinya juga jelas. Terima kasih ya Sian. Terima kasih Mas Makasih ya, Yuan. Ini kayaknya makasih. udah langsung langsung open job untuk MC nih Mas Yuan. Oke, Amin. oke. Terima kasih Mas Yuan. Kita next selanjutnya Mas Haki. Apakah masih tersambung? Ada Mas Haki? Oke, halo Mas Haki. Oh, sebentar. Kita cek dulu. Nggak ada, kita next langsung ke Kak Ati. Apakah ada Kak Ati? Hadir, ada. Oke, hadir. Oke, boleh. Kak Ati, mungkin Ya, ini sama boleh sampai tadi sampai yang paragraf kedua aja. paragraf sampai yang Sasa dan Surya ya. Sampai ada Sasa dan Surya. Baik, saya akan coba untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Blue Sky Ballroom Surabaya. Sabtu 10 Oktober 2022 dalam resepsi pernikahan Sasa dan Surya. Boleh saya dengar tepuk tangan dari Anda semuanya? Bisa merasakan cinta adalah sebuah berkah. Namun, bisa hidup dengan orang yang kita cinta adalah kado terindah dari Sang Pencipta. Malam hari ini, saya Ati Rahma akan menemani Anda menjadi saksi dari perjalanan cinta Sasa dan Surya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Sela boleh? Mungkin ada feedback juga untuk Kak Ati. Kak Ati, luar biasa. Suka lah kok alunan dan semangatnya. Smiling voice-nya juga cakep. Udah biasa nge-MC ini pasti ya. Lumayan. Iya, ketara. Udah biasa nge-MC. Alur juga pernafasannya juga, tarikannya, hembusannya udah pakai pernafasan perut. Ya, ini mah tinggal
session on show-nya tiap hari nih. Udah mulai masuk Amin. ya, Mbak? Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ati. Oke, Dengan senang next kita hati. lanjut ke Kak Agatha. Halo Kak Agatha. Oke, boleh Ya, langsung halo. Kak Agatha? Ya. Baik, saya coba ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Blue Sky Ballroom Surabaya. Pada hari ini, Sabtu, 10 Oktober 2022, dalam resepsi pernikahan Ananda Sasa dan Surya. Boleh saya dengar tepuk tangan dari Anda semuanya? Ya, bisa merasakan cinta adalah sebuah berkah. Namun bisa hidup dengan orang yang kita cintai adalah kado terindah dari Sang Pencipta. Di malam yang berbahagia ini, saya Agatha Felicia akan menemani Anda semua menjadi saksi dari perjalanan cinta Sasa dan Surya. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Agatha. Boleh langsung Kak Sela? Luar biasa, Kak Agatha, smiling voice-nya. Nah, memang MC itu kalau udah jiwanya pasti ditantang praktek apapun tuh jadi, Mas. Dari Oke. smiling nah, mungkin nanti artikulasinya aja diperjelas, alunan kata-katanya, pemenggalan kata semua. Ya, terima kasih Kak Sela. Oke, terima kasih Kak Agatha. Oke, yes, kita akan lanjut lagi ke Kak Dirgam. Halo Kak Faren dan Kak Halo Sela. Kak Dirgam. Boleh Kak langsung ini dari Alhamdulillah di 2 paragraf terakhir. Oke. Yes. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Selamat datang Bapak Sunarto dan Ibu Melati, serta Bapak Bejo Slamet dan Ibu Sekar Rasmawati bersama seluruh keluarga pada malam hari ini. Hadirin, kini tiba saatnya kita akan menyambut kehadiran Sasa Mawarni dan Surya Saputra yang telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesi akad nikah 9 Oktober 2022. Mari bersama-sama kita arahkan pandangan ke pintu masuk. Dan inilah dia, kedua mempelai yang berbahagia dalam momen istimewa The Wedding of Sasa and Surya. Oke, luar biasa Kak Dirgam. Boleh Kak Sela feedback untuk Kak Dirgam? Emang keren-keren peserta kita hari ini ya, luar biasa. Dari Kak siapa tadi? Mas siapa? Dirgam Kak. Terima kasih antusiasnya. Sama-sama. Suaranya bassnya kalau cowok tuh ciri khas ya. Kalau ceweknya agak susah. Sudah bagus. Nanti tinggal di pemenggalan kata sama akhirannya itu untuk top remnya, jedanya cari yang kita nyaman, jangan terlalu kaku. Itu aja. Yang lainnya bassnya udah dapet. Oke, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Dirgam. Oke, next kita lanjut ke Kak Nanda. Halo Kak Faren, makasih. Kak Sela, salam kenal Oke. ya. Aku Nada dari Lampung juga nih Kak. Sama-sama dari Lampung ini. Oke, boleh? Aku di Bandar Lampung Kak Sela. Di Bandar Lampung. Berarti vendor-vendor udah pada paham nih kalau Kanada nih, vendor-vendor Lampung. Masih belajar Kak. Ya, coba Oke. ya. Yuk, coba Kak dari 2 paragraf terakhir. Kak. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Selamat datang Bapak Sunarto dan Ibu Melati, serta Bapak Bejo Slamet dan Ibu Sekar Rasmawati, bersama seluruh keluarga pada malam hari ini. Hadirin, kini tiba saatnya kita akan menyambut kehadiran Sasa Mawarni dan Surya Saputra yang telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam prosesi akad nikah 9 Oktober 2022. Dan mari bersama kita arahkan pandangan ke pintu masuk dan inilah dia, kedua mempelai yang berbahagia dalam momen istimewa The Wedding of Sasa and Surya. Makasih Kak. Keren, Kak Nada. Kak Nada biasa ngisi ini ya, voice over. Iya, Kak Sela, aku kemarin Kak Sela voice over di acara event yang aku bawain deh. Yang mana tuh? Oh, ini Apa coba? komunikasi publik ya, informasi ya, Iya. komisi informasi. Oh iya iya iya. Makasih ya, Kak. Aku dengar suara Kanada ini pasti sering ngisi voice over ini, kata kan. Karena pemenggalan artikulasinya juga jelas. Keren Kanada. Kemarin sama Thank you, Anton nih. Kak. Iya benar. Asik. Semoga kita bisa partner bareng ya, Kak. Amin. Semoga nanti kita bisa ketemu ya. Oke, Oh, amin. next sama Lampung ya. Oke, next kita lanjut lagi ke Hafsah. Halo Kak. Oke, halo Kak Hafsah, boleh langsung aja Kak. Oke. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Selamat datang Bapak Sunarto dan Ibu Melati, serta Bapak Bejo Slamet dan Ibu Sekar Rasmawati, bersama seluruh keluarga pada malam hari ini. Hadirin, kini tiba saatnya kita akan menyambut kehadiran Sasa Mawarni dan Surya Saputra yang telah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam prosesi akad nikah 9 Oktober 2022. Mari bersama-sama kita arahkan pandangan ke pintu masuk dan inilah dia, kedua mempelai yang berbahagia dalam momen istimewa The Wedding of Sasa dan Surya. Makasih ya. Luar biasa Kak Hafsah. Boleh Kak Sela ada feedback untuk Kak Terima Hafsah? kasih. Oke, suaranya bagus. Aku kayak terbiasa dengar. Kamu biasa bawain upacara ya? Atau protokoler? Biasa MC. Ya, protokoler. Protokoler ya? Ya. Iya, kerasa banget tuh nuansa-nuansa protokolernya. Nah, ini suaranya udah bagus, Kak. Artikulasinya juga sudah jelas. Nah, ketika nanti ada kesempatan untuk memandu MCYD, dibawa santai, dibawa smiling voice-nya, kemudian nanti ketika acara MC wedding tidak perlu terlalu formal seperti acara protokoler ataupun upacara resmi. Nah, kita bisa tuh mengayun-ngayunkan nada-nada di momen resepsi. Oke, Kak. Oke, Makasih. thank you Kak. Yes, boleh Kak ya kita next part lagi. Lanjut ada Kak Erna. Iya, yes. Monggo silahkan Bu, dari hadirin. Ya, oke. Siapa lagi? Ada? Masih ada? Kak Erna ini Kak Erna, boleh silahkan langsung Kak Erna. Ya, Kak, nggak usah minder. Kita semuanya belajar. Aku juga ceprek loh suaranya kalau ngomong biasa. Dulu aku Kak tuh Erna. ketemu Kak Putri karena Kak Putri bilang, Kak Rizkyani Putri, founder Sinar Bicara, itu kita jangan takut kalau suara kita cempreng. Karena bisa jadi nanti kita menemukan ciri khas yang menjadi selera dari klien kita nanti gitu. Ketika kita sudah latihan pernapasan perut, kemudian kita latihan artikulasi, pemenggalan kata, dan juga pemilihan kata yang baik, itu bisa jadi nanti suara cempreng kita ketika ngomong biasa itu jadi hilang loh pas kita udah pegang mic. Nah Yes. kan, kalau aku ngomong biasa cempreng gitu nih, ngomong biasa. Oke, luar biasa ini sedikit tips dari Kak Sela. Boleh Kak Erna
kita langsung praktik aja. Halo Kak Erna, suaranya sepertinya tidak masuk. Iya, sekarang bagaimana? Masuk? Ya, Udah ya? oke, sudah masuk. Baik. Hadirin, Ya, sebagai bentuk rasa terima kasih kami telah disiapkan dengan sangat baik di pintu keluar sebuah hadiah kecil untuk bisa Anda bawa pulang. Yang sampai terlewat menukarkan kartu souvenir yang telah diberikan di depan pintu masuk. Dan untuk menambah keistimewaan hari ini, telah disiapkan pula area foto booth di depan pintu masuk. Silakan mengabadikan momen hari ini dan hasilnya akan langsung dicetak sehingga dapat Anda jadikan koleksi indah tentunya. Cukup satu Alenia? boleh cukup satu yang lainnya saja, Kak Erna. Makasih. Bawaannya nggak bisa Ya, santai gitu aku ya. Nggak apa-apa, boleh. Kak. Itu memang seninya gitu. Nanti kalau udah kita terbiasa pakai pernafasan perut nih, Kak Erna, enak kok Ya. ngomong tuh. Jadi nafas kita jadi panjang, didengar enak. Nah, mungkin Kak Erna belum terbiasa pakai pernafasan perut, jadi Iya. kedengarannya itu didengar Kak Erna belum Selamat terbiasa sore. Call center 1 Kota Pasuruan alunan-alunannya, dengan Suci ada yang bisa dibantu? lanjutnya gitu. Tapi nanti kalau latihan lagi pasti cakep karena Selamat memang sore. Kak Erna udah besar gitu. Kalau saya kan kecil suaranya cempreng. Iya. Oh, Pernafasan perut memang begitu. belum bisa sih cara ngaturnya kayak apa, walaupun bolak-balik lihat trik-triknya belum bisa prakteknya. Iya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga bisa pakai pernafasan perut. Kalau dulu diajarin sih, Kak, dari sinergi bicara suruh dorong tembok sekuat-kuatnya, terus bilang, hadir. Nah, itu pernafasan perut tuh, hadirnya itu tuh, yang kita nggak cempreng terus suaranya bulat, ngebas. Nah, itu yang kita pakai nanti ya, karena ya. Semangat. Terima Ini kasih. berawal dari MC resepsi rumah-rumahan loh, Kak. Iya, saya ini seringnya di adat Jawa. Iya, Nah, itu kayaknya kan melekat banget tuh pasti kan. Kalau ada Jawa, ada lagi. Ini dari Diskominfo Oke, Kabupaten Pasuruan masih bergabung kan nih? oke, sebentar. Ini Halo Kak, sebentar. masih. Mbak, boleh? Aku belum. Halo, apakah terdengar suaraku? Ya, masih terdengar, Mbak. Mohon maaf ini, aduh pakai akun kantor jadinya. Agak volumenya digedein dikit atau kejauhan mungkin? Halo, apakah Nah, terdengar? Ya, sudah Mohon maaf, terdengar, Mbak. perkenalkan saya Suci Kak. Jadi ini salah pakai email. Jadi pakai email kantor. Apakah terdengar? Terdengar, Mbak? Yes. Oke. Boleh? Langsung aja, Mbak Suci. Hadirin, sebagai bentuk rasa terima kasih kami telah disiapkan dengan sangat baik di pintu keluar sebuah hadiah kecil untuk bisa Anda bawa pulang. Jangan sampai terlewat untuk menukarkan kartu souvenirnya yang tentunya sudah diberikan ya tadi di depan pintu masuk. Dan untuk menambah keistimewaan hari ini telah disiapkan pula area foto booth di depan pintu masuk. Silahkan bisa mengabadikan momen hari ini dan hasilnya akan langsung dicetak sehingga dapat Anda jadikan koleksi indah. oke, terima kasih. Kak, namanya siapa dari Diskominfo Pasuruan tadi? Nggak ada. Suci, Kak, Kak siapa? Suci. Suci, Kak Suci. Kak Suci di Diskominfo bagian ini ya, siaran radio nggak pernah siaran radio ya? Iya, aku penyiar. Ya, seger. Aduh, enak suaranya. Ini pasti kalau lagi siaran tuh paling banyak pendengarnya nih, soalnya enak nih suaranya. Terima kasih. Kak, kalau di Lampung ada LPPL juga nggak? Ada RPL Oh, kami namanya di BFM. oke. Aku Suara Pasuruan. Aku di Suara Pasuruan. Suara Pasuruan. Nanti follow-followan deh aku suruh anak-anak follow ya. Boleh, boleh. Nanti mungkin kalau ada acara LPPL di next years ini, anugerah LPPL bisa ketemu kali ya. Iya, luar biasa mau banget. Nanti semoga kita berkesempatan ya buat ketemu ya. Iya. Kak, suaranya Kak udah Sela, enak. ada request dari tim Sinergi Bicara nih. Ya, Boleh nggak Oke. Kak Suci
Kak Suci prakteknya tambah satu paragraf lagi di paragraf berikutnya. Tadi kan sampai jadikan koleksi indah tentunya ya. Oke, aku Pengen pengen lanjutin ya. tahu, soalnya bagus banget barusan. Baiklah hadirin, selamat menikmati seluruh jalannya acara dan selamat menikmati hidangan yang telah disajikan untuk Anda. Kami persilakan untuk naik ke atas pelaminan apabila Anda ingin memberikan ucapan selamat serta salam secara langsung kepada kedua mempelai, kepada orang tua terkasih dan tercinta. Kami persilakan untuk bisa memberikan salam kehormatan juga untuk kepada tamu undangan sembari ditemani musik-musik indah dari Yellow Band. Selamat menikmati The Wedding of Sasa and Surya. Oke, Oke. Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Suci. Luar biasa. Sama-sama. Suaranya Yes. enak, Kak Suci. Terima Empuk kasih ya. Kak atas Yes. apresiasinya. Udah coba ngambil job MC wedding belum? Udah, alhamdulillah. Udah ya, Iya. kelihatan. Aman itu dan suaranya artikulasinya juga jelas. Kayaknya kita sama ya. Kalau ngomong biasa, suaranya kecil dan cempreng. Betul, betul, betul. Kayak orang nggak expect suaranya bakalan berbeda ketika nge-MC. Iya, bener banget. Aku sering dapat kayak, ini serius MC-nya gitu. Tapi Iya, kalau betul. pas MC ya nggak lagi digituin. Tapi pas Bener. belum, sering digituin. Kadang tuh MC tuh gini Kak, kalau setiap MC itu kalau pegang mic, itu suaranya bakal berubah. Jadi orang-orang kalau kenal kita biasanya tuh ngiranya kita nggak, suaranya tuh bukan seperti suara yang ketika kita nge-MC gitu. Iya bener sih, bener bener. Karena kalau pas kita lagi ngomong biasa ataupun menyampaikan pendapat lewat forum megang mic, ngomongnya biasa aja, jangan kayak MC. Iya, iya, betul. Padahal biasa aja kita yang ngomongnya. Semangat terus ya, Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Sela, Kak Faren. Oke, terima kasih Kak Suci. Kak Sela, mohon izin ini karena keterbatasan waktu kita. Boleh teman-teman eh, kami minta untuk lower hand dulu. Yes. Kami minta untuk lower hand dulu teman-teman. Yes. Nanti hitungan ketiga, silahkan cepat-cepatan untuk raise hand lagi. Kita akan pilih lagi nih, karena memang keterbatasan waktu, jadi kita akan pilih beberapa lagi saja. Oke, saya hitung teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, ini kita akan melanjutkan sebentar. Siapa ini? Kita akan lihat cek dulu. Oke, boleh dilanjutkan Kak Denita. Mungkin boleh beda paragraf? Yes. Ya. Halo Kak Faren, Kak Sela, Halo salam Kak. kenal ya Kak. Dari Lampung juga nih Kak. Halo. Iya, Yes. kebetulan dari Lampung juga, Lampung Selatan, sama kayak Kak Selanya. Oh iya? Iya, Sama betul. ternyata. Di mana Oke. kamu? Di Sidomulyo Kak. Oh iya, kebetulan aku ngisinya juga lagi di Sidomulyo nih. Nggak ada sinyal soalnya tempat lain. Boleh, boleh. Em, mohon izin ini tanya untuk dari hadirin paragraf pertama sampai mana? Hadirin sampai ke ini aja paragraf kedua yang yes, yang barusan di Oke, blok, dua paragraf Kak. oke, mohon izin ya. Ya, silakan Kak. Hadirin, di tengah sukacita kebahagiaan kedua mempelai hari ini, mereka ingin membaginya dengan Anda. Untuk itu, persiapkan diri Anda di depan pelaminan. Cari posisi sebaik mungkin karena Salsa dan Surya akan melemparkan bunga cinta mereka. Yeay! Anda yang berhasil menangkap bunga dari mereka tidak hanya pulang bawa bunga saja, tapi akan mendapatkan hadiah tambahan. Jadi, yuk segera maju ke depan. Yuk, yuk, yuk. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Denita. Ada feedback dari Kak Sela? Udah biasa nge-MC atau seorang guru kah? Biasanya mesti acara, Kak. Oh iya, kelihatan. Suaranya udah bulat, pakai pernapasan perut sudah. Nanti mungkin diperjelas artikulasinya aja pengucapannya. Kak, Sidomulyonya di mana?
Sidomulyo di Suwa, Kak, deket pantai. Kalau Asela mampir boleh gabung nih. Wah, dekat ini ya. MUA itu sana Aan ya? Iya, masih maju lagi. Masih deket banget dari pantai pokoknya. Semoga nanti Oke. ketemu ya. Aku tinggalnya di Kalianda pinggiran yang nggak ada sinyal itu. Oh iya, waktu itu pernah mau minta jadi Kak Sela minta tolong di wedding temen aku yang Kak Sela katanya kerjanya di Pemda ya. Ya. Oke, semoga kita sempat ketemu ya Kak besok. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Kak. Thank You, you. Kak Denita. Oke. Kemarin ada request lagi dari tim Sinergi Bicara nih, karena kan kalau tadi Kak Sela juga harusnya nih tadi udah sempat bahas ya, ada mood seremonial, ada mood entertainment. Kalau tadi kan kita udah Yes. opening, sementara di sini nih sesi hore-hore, sesi ngajakin untuk tamu undangan interaktif maju ke depan buat ikut game bunga tangan. Jadi request untuk teman-teman yang praktek berikutnya, ini skripnya buat panduan aja, boleh diimprovisasi, tapi coba tolong munculkan moodnya yang bikin hore-hore itu tadi. Tantangan kedua, partisipan terakhir yang praktek sebelum kita akhiri sesi pertemuan di kelas sinergi sore hari ini. Oke, siap. Ini jadi apa namanya teman-teman nanti setelah ini boleh dikembangkan skripnya. Yang penting adalah mood hore, moodnya dapat kayak gitu. Oke, kita lanjut Kak Maydesta. Halo Kak, suara aku clear gak? Clear Kak. Oke. Boleh langsung aja Kak. Oke. Hadirin, Hadirin, di tengah sukacita kebahagiaan kedua mempelai hari ini, mereka ingin membahaginya dengan Anda. Untuk itu, persiapkan diri Anda di depan pelaminan. Cari posisi sebaik mungkin, karena Sasa dan Sri akan melemparkan bunga cinta mereka. Dan Anda yang berhasil menangkap bunga, gak hanya bawa pulang bunga saja, tapi akan mendapatkan hadiah tambahan. Jadi yuk maju ke depan untuk berhasil menangkap bunga. Gitu Kak. Sorry ya kalau kurang. Terima kasih. Boleh diberikan masukannya Kak Sela. Terima kasih Kak. Nah, ngomong-ngomong mood ya, mood untuk seru-seruan ini kan bahasanya tuh terlalu formal nih. Apalagi kalau yang nikah sekarang kan banyak kan angkatan 2000-an ya. 2009, 98 tuh kan yang baru-baru nikah yang umur-umur muda. Coba nanti pas lempar bunga, pakai ajakan-ajakan yang kayak mana nih yang masih jomblo-jomblo terus pengen nyusul kayak Sasa sama Surya nih hari ini, teman-teman bridesmaid dan juga tamu undangan yang sudah hadir boleh merapat ke depan untuk kita bersama-sama menyaksikan dan merebutkan lempar bunga cinta dari Sasa dan Surya. Suaranya yang jomblo teman teriakannya gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan skrip, bener yang dibilang sama tim dari Sinergi Bicara tadi. Kita harus ada mood-moodnya ketika entrance, seremonial, dan juga entertainnya. Tuh. Nah, tapi kalau yang udah sering membawakan rangkaian resepsi pasti udah paham sih. Tuh. Semangat kakak, nanti coba diambil jobnya biar ngerasain panggung Yes. MC. Thank you Kak Sela. Ini tadi sedikit tips teman-teman. Kita akan lanjut lagi. Terakhir Kak Ahya. Kak Ahya? Iya, Kak. Yes, boleh Kak. Langsung kita praktek. Oke. Hadirin, di tengah sukacita kebahagiaan kedua mempelai hari ini, mereka ingin membaginya dengan Anda. Untuk itu, persiapkan diri Anda di depan pelaminan. Cari posisi sebaik mungkin karena Sasa dan Surya akan melemparkan bunga cinta mereka. Yeay! Anda yang berhasil menangkap bunga dari mereka tidak hanya membawa pulang bunga saja, tapi Anda akan mendapatkan hadiah tambahan. Jadi, mari segera maju ke depan. Oke. Terima kasih Kak Ahya. Ya, Mungkin boleh. emang kalau perempuan itu suaranya cantik-cantik.
ya. Tapi nanti ada tips juga nih ketika ada acara entertain, lempar bunga, ngecinta itu kan sudah masuk ice breaking ya. Kita selipkan humor-humornya, kemudian ajakan-ajakannya ala-ala Gen Z dan milenial, mungkin jokes-jokesnya gitu. Dan ketika lempar bunga, kita kita yang pandu, kita yang hitung mereka gitu. Boleh kasih briefing dulu ke kedua mempelai, Kak, waktu lempar bunga kita hitungnya 3 kali ya, 3 kali sesi ya, 1, 2, 3, bohongan lempar, 1, 2, 3, bisa mempelai prianya cium bibir mempelai wanita, baru yang terakhir dilempar betulan, atau yang terakhir dikhususkan nih bunga yang akan diberikan oleh teman terdekatnya, mungkin bridesmaidnya ataupun saudaranya. Jadi kita bangun Oh, bonding ke kedua mempelai itu tujuannya itu bisa menghidupkan suasana agar waktu acara entertain itu semuanya menyatu, tidak ada yang ngerasa dari acaranya. Kak Sela boleh nggak sebelum kita berpisah, contohin sekali aja kalau Kak Sela yang memandu sesi ini, biar teman-teman dapat gambaran makin nyata. Oke, boleh banget. Terima kasih. Kita coba ya untuk memandu acara lempar bunga. Nah, biasanya nih ketika ada WO ataupun entertain hiburan yang sudah ditugaskan untuk menghibur, aku request nih, Kak, musiknya agak tinggiin ya, yang memberikan semangat, mungkin Mary You atau yang lainnya, itu untuk ajakan dari tamu-tamu yang masih duduk ataupun masih ngemil-ngemil untuk berdiri. Kita ajak dulu. Bapak Ibu tamu undangan, teman-teman bridesmaid, keluarga serta kerabat yang hadir di sini, boleh yuk kita beranjak dari tempatnya masing-masing, merapat ke area depan pelaminan. Yang jomblo-jomblo boleh kasih teriakannya, gitu kan? Mana nih yang jomblo paling keras, yang paling heboh? Kita sudah siapkan hadiah khusus. Kita ajak semuanya untuk maju ke depan. Ayo, ayo, maju, maju ke depan. Semuanya tanpa terkecuali. Karena lempar bunga ini merupakan simbolis melepas masa lajang kedua mempelai. Konon katanya, lempar bunga cinta juga bisa mendekatkan jodoh yang belum dekat dengan kita. Jadi, yang jomblo-jomblo masih punya kesempatan untuk ikut bersama kita semua agar jodohnya didekatkan. Suaranya sekali lagi dari teman-teman bridesmaid mana? Nanti mereka kan antusias segala macam maju. Kita flash mob sedikit ya, mungkin bisa nih. Halo flash mob, ada DJ-DJ-nya DJ TikTok, banyak banget referensinya. Yang paling sering digunakan itu mau Mere, kemudian Wisnu Santika, terus ada DJ-DJ dari yang trompet itu, tapi mungkin itu udah lama ya, dari 2-3 tahun ke belakang. Banyak banget kok yang baru, boleh dilihat di TikTok ataupun di YouTube Flash Mob Wedding. Nah, setelah Flash Mob baru kita lempar bunga. Di flash mob ini memang kalau jadi MC itu harus multi talent. Kita harus ikut gerak, jangan malu-malu. Pokoknya gimana caranya audiens, tamu undangan itu ngikutin gerakan kita. Jadi kita memang harus hafal ketukan-ketukan musik yang akan dipakai di acara wedding ataupun resepsi kedua mempelai itu. Biasanya sebelum acara nih di technical meeting itu nanti kita bahas lagi deh, kalau misalnya ada kesempatan deh, apa aja sih yang perlu dibahas di technical meeting biar acaranya itu spektakuler dan juga sukses dibawakan. Jadi udah tahu nih lagu-lagu apa yang di request oleh pengantin untuk acara entertain itu. Bisa kan teman-teman? Oh, mere kita hafalin semuanya agar apa, performa kita itu maksimal. Setelah flash mob selesai, flash mob, nah biasanya di tengah-tengah flash mob sih paling ya suaranya mana, ayo yang paling heboh, hadiah sudah menanti sambil kita tenteng-tenteng hadiahnya itu. Kalau di acara entertain itu kita sudah bebas ya, nggak perlu gestur yang harus formal, pokoknya menyesuaikan aja agar suasananya terbangun dan pengantinnya happy. Apalagi kalau pengantinnya itu model juga yang aktif. Nah, udah pecah banget itu ininya, suasananya pasti. Ketika sudah terasa capek, memakan waktu yang udah hampir lama, baru kita endingnya lempar bunga, baru hadiahnya dibagikan. Ketika hadiah
masih sisa nih, tapi kita udah kehabisan tenaga. Bisa diberi pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Kayak yang pertama, foto terbanyak di galeri yang ada di tamu undangan. Nanti mereka lari-lari tuh pasti nyodorin ke kita yang paling banyak itu apa. Terus foto yang punya foto pasangan di dompet tuh, lari-lari tuh mereka pasti di tamu undangan nyamperin ke kita untuk dapetin door prize. Mbak Jadi Stella, mohon maaf, gimana? kita mungkin eh persingkat lagi Mbak. Ini kebetulan juga sudah jam Ya, ya, 17.05. ya. Yes. Tahu asik terbawa Ah, suasana. asik sekali. Mungkin itu aja. Nanti kita bisa sharing-sharing di waktunya. Tadi kesempatannya itu eh, untuk lempar bunga dibagi jadi 3 sesi. Yang pertama tetap hitung. Kita hitung siap-siap semua ya. Kita akan menyaksikan lempar bunga cinta dan siapapun yang beruntung semoga menjadi berkah untuk kalian. Kita hitung bersama 1, 2, 3. Bohong kan mereka? Eits, tenang dulu, tahan. Nah, ya. Kelihatan tuh yang mau pengen banget kebelet nikah tuh gitu. Kalau gimmick-gimmicknya. Nah, yang kedua, gimmicknya mempelai prianya cium pipi mempelai wanita. Nanti, nah kan pengen kan kalian kan, makin pengen nikah kan gitu. Baru yang terakhir, lempar bunga beneran, kasih hadiahnya diajak foto yang dapat bunga, ataupun kita ajak interaksi untuk kasih doa-doa ke mempelai. Ayo, ayo sini naik, naik, naik. Coba kasih doanya untuk kedua mempelai. Apa nih? Udah dapat bunga loh dari kedua mempelai. Setelah itu baru udah selesai entertain biasanya sih udah beres acara acara web. Itu aja Kak. Sorry Oke. kelamaan ya. Iya. Terima kasih Kak Sela, luar biasa. Yes, kita akan umumkan kira-kira siapa nih pemenang giveaway. Akan ada 2 pemenang, satu dipilih langsung oleh Kak Sela dan satu dipilih langsung oleh teman-teman dari tim Sinergi Bicara. Ini kabarnya Sinergi Bicara satu base camp ini yang menilai ini. Ya, satu base Yes. dari tim pembicara. Boleh duluan? Oke, dari teman-teman Sinergi Bicara, ini tampaknya Mbak Sela sedang bingung nih ya. Kita mulai dulu dari yang terbaik versi tim Sinergi Bicara. Oke, yang terbaik versi Sinergi Bicara adalah selamat kepada Kak Ati. Yes. Oh ini biar ada backsoundnya. Oke, selamat Kak Ati. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari Sinergi Bicara untuk klaim hadiahnya. Oke, kalau dari Kak Sela sendiri, oke nih, sepertinya Kak Sela masih kebingungan karena nampaknya mungkin hampir 20 orang ini bagus-bagus semua nih ya. Jadi cukup bingung siapa yang akan keluar. Aku Sudah, nanti kalau diumumin ya Mas Faren ya. kenapa? Oke. Aku di grup, aku kirim di grup tolong umumin ya Mas Faren. Oh, oke. Oh, aku yang mengumumkan. Oke. Bagus luar biasa. Oke, aku yang mengumumkan nih. Oke, versi dari Kak Sela yang ter versi Kak Sela adalah selamat kepada Kak Suci dari Pasuruan. Yeay, selamat Kak Suci, selamat Kak Suci dan juga Kak Ati ini memenangkan giveaway. Kali ini ada Ya, Kak, ya. yes. Terima kasih Oke. teman-teman hari ini sudah ngabuburit bareng walaupun hanya lewat layar kaca. Semoga bermanfaat ya dan juga nanti bisa sharing-sharing lagi kita bersama ataupun aku yang nanti menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan MC wedding di sana gitu ya. Maaf Oke, ya mungkin kalau misalnya banyak kurangnya. Dimaafkan, oke. dimaafkan. Terima kasih Kak Sela. Terakhir teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kita foto bersama dulu boleh? Teman-teman, boleh?
semuanya on cam dulu. Kita akan abadikan dulu momennya. Kita akan tunggu dulu untuk semuanya on cam sudah. Oke, ini ada semuanya boleh on cam. Ada dua. Oke, untuk slide pertama akan saya pandu teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Dan selanjutnya masih 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali. Dan sekali lagi Terima kasih selamat. Mas Farel. Luar biasa materinya hari ini Kak Sela sudah berbagi bersama kita tentang MC resepsi dan juga ice breaking di kegiatan ataupun di acara perhelatan pernikahan. Ini teman-teman tadi ada satu pesan yang disampaikan oleh Kak Sela bahwa MC pernikahan ini layaknya sebagai wajah dari keluarga dan juga seluruh rekan kerja dalam menjalankan acara pernikahan. Jadi kolaborasi dan juga kerjasama yang baik ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan acara pernikahan yang sukses. Karena kalau acaranya sukses, itu artinya juga mendukung kesuksesan kita sebagai seorang MC acara. Baik teman-teman, saya Alvaren Anwar dan juga seluruh tim dari Sinergi Bicara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman dan kami ingatkan kembali teman-teman untuk yang belum presensi bisa kembali presensi dan juga bagi yang belum follow dari Instagramnya Sinergi Bicara dan juga komunitas teman bicara boleh di follow Instagram juga dari Suara Sela. Jadi teman-teman mungkin yang hari ini belum berkesempatan untuk bertanya, boleh nanti lebih dalam bertanya ataupun konsultasi bersama Kak Sela. Yes, ada dari Kak Sela di Suara Sela. Dan itu saja buat teman-teman juga yang sekiranya belum bergabung nih bersama dengan komunitas teman bicara, boleh join di WhatsApp grupnya komunitas teman bicara. Nanti akan banyak sekali informasi-informasi dan juga diskusi-diskusi menarik terkait dengan public speaking dan isu-isu lainnya untuk menunjang dari performa kita. Saya cukupkan, saya Alvaren Anwar bersama dengan teman-teman dari Sinergi Bicara. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali di kelas Sinergi selanjutnya. Sampai bertemu Terima kembali. kasih.